wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ayu Safitri, NIM 12401183015 dari jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Pembuatan video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas praktek pengalaman lapangan gelombang 1 tahun 2021 di IAIN Tulungagung. Mungkin PPL kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanya pandemi COVID-19, di mana PPL pada tahun ini dilakukan secara virtual, yaitu dengan metode observasi maupun wawancara yang dilakukan di lembaga-lembaga perekonomian maupun UMKM yang berada di desa masing-masing. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari observasi yang saya lakukan di UD Terna Anugerah Blitar yang bertempat di Desa Sembon, RT 2 RW 9, Kelurahan Satrian, Kecamatan Kamigoro, Kabupaten Blitar. Usaha ini bergerak dalam bidang pemotongan ayam. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari laporan praktek pengalaman lapangan yang berjudul Dampak Pandemi Covid terhadap tingkat pendapatan dan pemasaran di UD Terna Anugerah Blitar. Poin pertama yaitu dasar pemikiran. Usaha merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan hidupnya. Dalam melakukan suatu usaha, seorang pembisnis atau wirausaha harus dapat menentukan target peluang pasar yang diminati masyarakat saat ini dan bagaimana penerapan strategi pemasarannya agar diminati oleh masyarakat. Sering kita dengar dengan istilah UD atau usaha dagang, yaitu merupakan suatu kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Di sini UD Terna Anugerah Blitar merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang pemotongan ayam yang menyediakan berbagai jenis ayam segar maupun ayam beku. Dan didirikannya usaha tersebut memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat di lingkungan sekitar, terutama dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Pada masa saat ini, terutama di masa pandemi, sangat membawa pengaruh besar terhadap lingkungan masyarakat dan tingkat pendapatan dan pemasaran di UD tersebut. UD Terna Anugerah merupakan suatu usaha bisnis yang bergerak di bidang pemotongan ayam yang memberikan peluang dan kemudahan bagi para pelaku pembisnis kuliner. Karena dengan adanya UD ini mampu memberikan kemudahan bagi para konsumennya dalam menjalankan usaha. Saat ini banyak sekali rumah makan di berbagai daerah, sehingga dengan adanya hal tersebut mempermudah UD Terna Anugerah dalam melakukan pemasarannya serta meningkatkan peluang pendapatan yang diperoleh UD Anugerah. Namun di masa pandemi seperti saat ini sangat disayangkan sekali karena memberikan dampak besar bagi UD Terna Anugerah, di mana tingkat pemasaran, permintaan, dan pendapatannya mengalami penurunan yang cukup drastis diakibatkan oleh banyaknya rumah makan yang tutup ataupun gulung tikar, karena banyak rumah makan yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan hal ini pun membuat UD Terna Anugerah mengalami penurunan di bagian permintaan dari para konsumennya. Namun meskipun seperti itu, UD Terna Anugerah tetap menjalankan kegiatan pemotongan ayam meski dalam jumlah yang relatif kecil. Yang selanjutnya adalah sejarah berdirinya UD Terna Anugerah. UD Terna Anugerah awal mulanya didirikan pada tahun 2005 oleh Bapak Asroni. Beliau pada saat awal bisnisnya yaitu dengan mendagangkan unggasnya secara berkeliling. Kemudian beliau mendapat kesempatan untuk bekerja sama dengan Bapak Kristilam dari Malang, yang kemudian mendirikan suatu grup usaha yang dinamakan Angon Sejahtera, di mana grup itu mengatasi tentang permasalahan jual beli hewan ternak seperti kambing, ayam, sapi, dan yang lainnya. Tak lama kemudian usaha itu mulai mengalami penurunan, sehingga membuat ketua dari grup itu yang bernama Bapak Kristilam
berhenti untuk melakukan usahanya. Kerjasama itu terjalin kurang lebih selama 3 bulan, namun dikarenakan pihak dari Malang tidak sanggup untuk melanjutkan usaha bisnis itu, kemudian diambil alih oleh Bapak Asroni sebagai pemasok di wilayah Malang, Blitar, Tulungagung, dan lain-lain. Pada awal usahanya banyak mengalami naik turun usaha. Kemudian ditawari oleh seorang manajer Angon Sejahtera yang menjadi tempat pemasok ayam potong untuk menjalankan bisnisnya. Kemudian pemasaran ayam potongnya sudah mencapai ke berbagai daerah seperti di Blitar, Tulungagung, Semarang, Solo, Bali, dan tempat-tempat yang lain. Dalam per hari, UD ini mampu melakukan pemotongan ayam kurang lebih 400 sampai 500 ekor. Namun untuk hari-hari besar seperti Lebaran, Maulid Nabi itu sekitar 1.500 ekor karena menyetok rumah makan dan dari para pelanggannya. Bapak Asroni memiliki 12 karyawan yang memiliki tugas masing-masing. Selanjutnya adalah visi misi didirikannya UD Tena Anugrah. Visi misi didirikannya UD Tena Anugrah ialah menjalin kerjasama dengan keluarga dan tetangga, terutama untuk membantu lingkungan sekitar dalam menyejahterakan dan memberikan lapangan pekerjaan bagi para keluarganya dan warga di sekitar tempat tinggal tersebut. Kemudian adalah struktur organisasi dari UD Tena Anugrah Blitar. Pemilik UD Tena Anugrah Blitar yang bernama Bapak Asroni yang memiliki 12 karyawan dengan tugas masing-masing. Yang pertama, untuk bagian belanja dagang atau kebutuhan pokok yaitu menantunya yang pertama. Kemudian untuk pengiriman barang atau pemasaran itu menantu yang ketiga, dan 10 orang lainnya mendapat bagian masing-masing seperti pemotongan ayam, pembersihan bulu, pengemasan. Selanjutnya adalah permasalahan-permasalahan yang saya temukan di lapangan, yaitu seperti adanya dampak pandemi COVID terhadap tingkat pendapatan dan pemasaran di UD Tena Anugrah, kendala-kendala yang dihadapi oleh Tena Anugrah, serta bagaimana permodalan di awal mula berdirinya Tena Anugrah tersebut. Kemudian adalah tanggapan dari pihak lembaga dari permasalahan di atas. Beliau menanggapi bahwa dampak pandemi COVID terhadap UD Tena Anugrah pada tingkat pendapatan sangat berpengaruh besar, yaitu pendapatannya mengalami penurunan drastis sampai 70%. Padahal beban harian yang perlu dipenuhi itu tetap. Jadi pengeluaran tetap, pemasukannya mengalami pengurangan yang sangat besar. Dengan adanya COVID, jumlah permintaan dari konsumen di rumah makan juga mengalami penurunan, sehingga berdampak juga pada tingkat pendapatan yang bertahan di UD Tena Anugrah tersebut. Kendala-kendala yang dihadapi oleh UD Tena Anugrah sangatlah begitu banyak pada awal berdirinya usaha tersebut. Salah satunya yaitu pernah mengalami kegagalan atau kebangkrutan dikarenakan kurangnya modal dan banyaknya ayam yang mati diakibatkan oleh musim pancaroba. UD Tena Anugrah pernah mengalami kegagalan 3 kali masa panen, yaitu sebanyak 10.000 ekor ayam mengalami kematian yang secara bersamaan, sehingga hal ini membuat UD Tena Anugrah mengalami kebangkrutan atau kegagalan yang membuat UD tersebut berhenti untuk beberapa saat. Tak lama kemudian usaha ini kembali dijalankan dengan mendapat bantuan modal dari bank. Hal tersebut membuat UD Tena Anugrah dapat berjalan kembali sehingga mampu memasok kebutuhan rumah makan yang ada di berbagai wilayah. Meskipun di masa pandemi seperti saat ini, di rumah potong UD Tena Anugrah masih menerima pesanan dari berbagai rumah makan maupun dari para pelanggannya, meski dalam jumlah yang sedikit. Hal ini dilakukan agar usaha tetap berjalan dan tidak mengalami kebangkrutan untuk yang kedua kalinya. Di UD Tena Anugrah selalu menjaga kualitas dan kuantitas dari produksi ayam tersebut. Dengan adanya pandemi ini, UD Tena Anugrah tetap mempekerjakan 10 karyawannya karena mereka tidak mau di PHK. Meski permintaannya sedikit, para karyawan tetap mau bekerja
guna untuk menambah kebutuhan sehari-harinya. UD Tana Anugrah telah mendapatkan sertifikat halal MUI dari program penyuluhan produk halal dari Kemenak Kabupaten Blitar. Dengan adanya sertifikat tersebut, maka rumah potong ayam ini harus bisa menjaga kepercayaan dari para konsumennya dan Kementerian Agama dengan selalu menjaga kehalalan dan kualitas dari ayam potong tersebut. Yang selanjutnya ialah analisis temuan studi. Pada masa pandemi seperti saat ini, sangat berdampak bagi para pelaku UMKM, salah satunya rumah potong ayam UD Ternak Anugrah yang terletak di Desa Sembon, Satrian, Kecamatan Kanigoro, Blitar. Pada masa seperti saat ini, tingkat pendapatan di UD Ternak Anugrah mengalami penurunan yang sangat drastis, yaitu sebesar 70% dari hari-hari biasa sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Sebelum terjadinya pandemi COVID, UD Ternak Anugrah perharinya bisa memperoleh keuntungan sebesar 3-6 juta dalam per hari. Namun semasa pandemi seperti saat ini pendapatannya berkisar antara 1 juta sampai 2 juta. Itu pun jika jumlah permintaan dari konsumen banyak. Sementara pada tingkat pemasarannya juga mengalami penurunan, tetapi masih dikatakan dalam kondisi yang cukup aman. Tetapi ada beberapa rumah makan yang tutup dikarenakan pandemi COVID. Hal ini menjadi penyebab berkurangnya tingkat pendapatan di UD Ternak Anugrah. Dengan adanya modal pinjaman dari bank dapat membantu para pelaku UMKM lebih mudah dalam mengembangkan usahanya, terutama di masa pandemi seperti saat ini. Dalam pendirian bisnis usaha di rumah ayam potong UD Ternak Anugrah, melakukan pinjaman ke pihak bank dalam pembiayaan modal untuk membantu menjalankan usahanya agar tetap berkembang dan lebih maju. Untuk merintis usaha tersebut, UD Ternak Anugrah melakukan pinjaman ke bank dengan sistem bagi hasil antara kedua belah pihak. Sementara pada masa pandemi seperti saat ini, bank hanya meminta pembayaran pokok saja tanpa adanya tambahan biaya bunga, sehingga hal ini tidak menyulitkan bagi para pelaku usaha, terutama UD Ternak Anugrah dalam melakukan pembayaran di masa krisis ekonomi seperti saat ini. Yang terakhir di sini adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan, usaha dagang merupakan suatu aktivitas membeli atau menjual kembali barang dan jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Tujuan dibentuknya usaha dagang adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan usaha, menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di sekitar usaha tersebut. Ternak Anugrah merupakan salah satu UMKM yang ada di Desa Sembon yang terkena dampak dari pandemi COVID-19, terutama pada tingkat pendapatan dan pemasaran. Dalam meningkatkan usahanya, UD Ternak Anugrah melakukan pinjaman permodalan ke bank agar usahanya dapat terus berkembang meskipun di masa pandemi seperti saat ini. UD Ternak Anugrah telah mendapatkan sertifikat halal MUI sehingga sudah terjamin kehalalan bila dikonsumsi oleh masyarakat. Ini yaitu saran. Yang pertama, saran untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Fakultas dan Bisnis Ekonomi Islam sebagai pengelola praktek diharapkan selalu menjaga hubungan baik dengan instansi atau lembaga tempat praktek pengalaman lapangan atau PPL, sehingga dapat menjalin hubungan kerjasama yang berkelanjutan. Kedua yaitu untuk UD Ternak Anugrah. Untuk pihak UD Ternak Anugrah dan seluruh karyawannya agar dapat meningkatkan dan menjaga kinerja, kebersihan, dan pelayanan supaya banyak lagi konsumen yang membeli di tempat tersebut. Yang ketiga yaitu untuk mahasiswa. Untuk mahasiswa sebagai peserta praktek pengalaman lapangan lebih banyak untuk mempersiapkan diri dan mencari berbagai sumber informasi tentang bagaimana praktek pengalaman lapangan yang lebih tepat dan lebih efektif. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan di akhir presentasi berikut ini saya akan melihatkan beberapa kegiatan yang dilakukan di UD Tena Anugrah berikut ini. Ini adalah kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh UD Tena Anugrah dalam memproduksi ayam potong. Dapat kita lihat yaitu beberapa kegiatan seperti pembersihan bulu-bulu, pencucian, pemotongan ayam yang akan diantar ke pelanggan-pelanggannya. Selanjutnya proses pengemasan ini dilakukan berdasarkan